Permisi Pak, kami dari warga Indonesia, kami udah pernah kena Henry. Niat hati mencoba peruntungan di negeri orang, ia justru diduga dan oleh kelompok penipu. Tidak sampai di situ, keluarga Henry pun diminta uang tebusan sebesar 3. Hai, selamat malam Ibu Jantung. Ya, Ibu Jantung. Ya, Ibu. Saya izin menanggapi ya Kak Sri, teman-teman semua konten ini saya buat untuk menjawab atau mereaksi kontennya Kak Sri yang membahas salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan mereaksi sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan maupun yang sudah di-tag di kolom komentar ya para sahabat dan teman-teman. Di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas tentang seorang TKI dari Indonesia atau TKW yang dari Indonesia yang terlantar di kota Myanmar gara-gara ditipu oleh agen ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga ada juga yang mengatakan organ tubuhnya katanya mau dijual lagi nih gitu katanya para sahabat dan teman-teman. Ini pesan buat Mas Farhan kepada sahabat-sahabat yang ada di Indonesia yang nak bekerja ke luar negeri. Khususnya kemanapun, khususnya ke Malaysia ya, jangan sampai ikut secara ilegal atau secara agen yang tidak resmi, yang tidak terdaftar di KBRI atau di immigration ya para sahabat. Jangan ikut agen yang abal-abal dan gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga Mas Farhan menanggapi sebuah video dan berkaitan dengan adanya banyak TKI-TKW itu memilih bekerja ke Malaysia ataupun kemana, ke Singapura, ke Taiwan, ke Hong Kong. Itu dari saking sulitnya para sahabat dan teman-teman kerja dekat kampung kita sendiri, dari saking sulitnya untuk mencari lowongan kerja dekat negara sendiri macam itu. Akhirnya banyak orang yang memutuskan untuk pergi ke luar negeri saja. Dan ada juga sebagian nasib tidak baik yang kena tipu. Itulah pentingnya ikut agen yang resmi sahaja. Dan di sini ada juga yang sudah terkenal seperti kakak jantung pisang ini yang selalu membuat edukasi tentang untuk memperbaiki negara kita Indonesia. Tapi malah dibantah edukasi kita ini seperti seolah-olah kita ini terpandang memburukkan negara sendiri. Bahkan si kakak Sari ini berarti juga terkenal juga sih, tapi si kakak Sari ini kadang-kadang berlawanan, kadang-kadang sekufu dengan si Kokori ini, kadang-kadang dia juga support si kakak jantung pisang. Apabila kakak jantung pisang membuat video tentang apa-apa yang tak betul dekat Indonesia, kadang-kadang dia juga support gitu. Ya memang betul, yang 100% yang dikatakan oleh TKI-TKI yang berada di Malaysia itu memang betul gitu. Jadi kadang-kadang aku gak tahu lah, selalu berlawanan macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Let's go. Nasib malang menimpa seorang pemuda yang bertempat tinggal di Pesanggerahan Jakarta Selatan bernama Suhendri Ardiansyah atau akrab disapa Henry. Niat hati mencoba peruntungan di negeri orang, ia justru diduga dan oleh kelompok penipu. Tidak sampai di situ, keluarga Henry pun diminta uang tebusan sebesar 30.000 US dollar atau 478 juta rupiah jika ingin Henry dibebaskan. Keluarga menceritakan Henry diajak bekerja di luar negeri oleh rekannya bernama Rizky. Saat itu, Rizky menawarkan pekerjaan kepada Henry sebagai staf di sebuah perusahaan di Thailand dengan gaji sebesar 10.000 US dollar. Pada 11 Juli lalu, Henry pun berangkat ke Thailand untuk menyusul rekannya Rizky. Sesampainya di Bandara Suvarnabhumi di Bangkok, Henry dijemput dan diantar ke sebuah penginapan. Atas perintah dari pimpinan tempat Rizky bekerja, Henry justru diminta untuk berangkat ke cabang lain di kota Mae Sot, Thailand. Alih-alih menuju Mae Sot, mobil yang ditumpangi Henry justru membawanya ke Myanmar. Di sebuah rusun di Myanmar, Henry selama
Henry mengadu kepada keluarga bahwa ia kerap mendapat. Henry mengaku menggunakan stick golf hingga disuruh minum air hujan. Selama 1 bulan, Henry hanya diberi kesempatan untuk menghubungi keluarga 3 hari sekali. Melalui komunikasi itu, keluarga Henry diminta untuk mengirim sejumlah uang agar Henry dibebaskan. Hingga saat ini, korban diduga masih berada di Myanmar. Pihak keluarga pun sudah melaporkan peristiwa ini kepada Kementerian Luar Negeri dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Sementara itu, Kepala BP2MI Beni Ramdhani pada 2 pekan lalu mengungkap bahwa 89.000 lebih WNI yang berada di luar negeri, sebagian besar diantaranya terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang. Dari jumlah tersebut, hanya 17.000 WNI yang melaporkan diri ke pihak kedutaan besar. Hai, selamat malam Ibu Jantung. Ya, Ibu Jantung, ya, Ibu Pisang yang memiliki jantung tak memiliki hati. Ada hati nak men-share berita-berita bohong. Sekurang-kurangnya saya rasa Anda pun punya handphone, saya pun punya handphone. Sebagai ya ibu rumah tangga, kita ini boleh je search apa-apa yang informasi yang kita mau sampaikan, betul tak? Ini ada video terbaru dia nih yang buat saya itu nggak bisa diam. Sebentar lagi berakhir masa penjabatan Presiden Jokowi. Tahu kau berapa menteri di era Presiden Jokowi? Berapa? Tak tahu kau? Tak tahu kau? Lagi bagus tak tahu daripada buat macam sok tahu. Tak betul. 56 orang katanya. Padahal itu Bu. Cuman ada 4 menteri koordinator dan 30 menteri. So totalnya cuma 34. Ya, jadi 56 yang awak bilang itu dari mana informasinya saya pun tidak tahu lah. Terus yang nggak masuk lagi ke kepala otak saya ini, sebentar lagi akan menjabatlah Presiden Bapak Prabowo. Jumlah menterinya kau tahu berapa? Berapa? 11, 100 lebih. Hah? 100 menteri? Gila. Ngeri kali saya rasa dia itu menyampaikan informasi loh. Muka tuh udah meyakinkan, mimik wajah, ya kan, dia punya ekspresi berbicara itu yang dia bilang itu udah 100% dia rasa betul. Berapa sih calon menteri Pak Presiden yang terpilih? Kita aja belum tahu karena belum dilantik. Cuman bocorannya, kalian boleh cari tahu sendiri. Bocorannya itu cuma ada 46 menteri di kabinet Bapak Prabowo. Itu cuma bocoran ya, belum real. Kenapa? Karena belum dilantik. Tanggal 20 nanti udah dilantik baru kita tahu. Jadi jangan ngomong itu kayak semua tahu gitu. Ya kan? Terus katanya apa pemirsa? 100 calon. Ini daftar lengkap 108 calon. Ya, 108 orang calon. Calon Bu, calon. Bukannya menterinya, calonnya Bu. Ada pahamkah bezanya calon? CPNS dengan PNS. CPNS, C-nya itu calon pegawai negeri sipil. Kalau udah PNS, pegawai negeri sipil. Jadi jangan Ibu bilang, tahu kalian berapa jumlah menteri di era Prabowo? 100. Gila. Itu calon Bu, bocornya cuma 46 orang. Kita tengok nanti tanggal 20 ini berapa orang menterinya. Update dong Bu, di TikTok kan udah berseliweran itu. Berapa itu gaji para menteri-menteri? Coba kalau gaji-gaji menteri itu dipakai untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bla bla. Berapa sih gaji menteri? Hah? Ini Bu, ini saya tunjukkan gaji menteri di era Pak Jokowi. Kenapa kalau Pak Prabowo itu kita nggak bisa nunjukkan gaji menterinya karena menterinya aja belum dilantik. Gimana kita menunjukkan gajinya, ya kan, kerja aja belum. Nih, menteri di era Pak Jokowi. Ini tuh diupdate 23 Mei, bulan 5 kemarin Bu. 5.040.000, tunjangannya 13.600.000 Bu. Nggak nyampe 20 juta satu bulan Bu. Ya, itu tuh kalau dikalikan sama 46 menteri yang akan dilantik nanti, itu nggak nyampe 1 miliar, cuma 800 sekian juta, 800 juta sekian Bu. Ibu tahu berapa yang diberikan pemerintah untuk desa aja deh, untuk desa aja, untuk desa, dana desa aja tuh untuk satu desa itu 1,5 miliar Bu. Ya, untuk satu desa doang. Enggak sebanding tuh sama gaji menterinya, betul tak? Ngomong loh Bu, jangan kayak gitulah, ya. Terus bilang apa? Siapa bilang susah ngurus negara? Mana ada susah, menteri pun banyak. Ibu coba ngurus diri sendiri aja dulu. Ibu aja kelihatannya tuh kalau live nggak bisa ngontrol diri sendiri. Ya, emosi ibu menggebu-gebu. Apalagi kalau ada orang yang nggak sesuai sama ibu, nggak sesuai sama pendapat ibu. Ibu tuh ngamuk-ngamuk gitu. Coba ibu tanya diri sendiri aja. Kalau misalkan ibu menjabat, ibu bisa nggak ngontrol sekian ratus juta penduduk Indonesia ini Bu? Ya, jangan kita bilang kayak nggak bisa ngontrol. Ibu aja belum ngerasainya,
Ya kan, saya sendiri nggak berani bilang kenapa nggak bisa ngontrol ini itu karena saya belum ngerasainnya, Bu. Kadang-kadang kita sebagai suri rumah tangga ini ngontrol suami dan anak kita itu kita nggak bisa. Kadang emosi, fed up, ya kan. Nah, coba ibu di perantauan sana kontrol dulu emosi ibu. Terus satu lagi, asah dulu otaknya sebelum menyebarkan informasi apa-apa, Bu. Pastikan ianya betul. Jangan followers 100.000 ibu itu selalu ibu suapi dengan berita-berita hoax. Nanti ibu dilaporin orang, bukan saya atau siapa. Ibu kan nggak tahu viewers ibu siapa, ya kan. Ibu tengok kan berapa banyak selalu penonton di video ibu. Mana tahu ada satu lawyer yang nggak suka, atau ada salah satu tim dari presiden yang nggak suka karena ibu nyebar-nyebar berita hoax. Hati-hati loh. Nanti satu masa ibu akan pulang ke Indonesia, ditunggu di bandara, nanti gimana? Malu kan? Turun bandara langsung digari. Di TikTok dan di media sosial lainnya yang suka memburukkan Indonesia ya, dan mengarang ceritanya kadang-kadang ya. Nah begini Kak Sri ya, fenomena si Juminten Persbaju itu bukan satu orang Kak Sri. Ada banyak oknum-oknum di media sosial, khususnya YouTube dan TikTok, yang memang narasi semua cerita-cerita mereka cenderung memburukkan negara kesatuan Republik Indonesia, mendiskreditkan pemerintah kita, dan memuji-muji negara asing inisial M. Ya. Saya contohkan ini dari akun YouTube-nya ya. Ini dari akun YouTube Cak Mojib ya. Memuja-muji ringgit. Ya, ringgit power gila katanya ya. Seolah-olah ringgit itu nilainya naik banget gitu. Saya nggak paham, padahal akun-akun begini ini, mohon maaf, ini miliknya orang Indonesia ya. Dan kalau kita tengok semua akun-akun mereka, narasinya selalu memuja-muji negara asing tersebut. Ya. Dan saya harap ya, kalau mereka ini sedang melakukan sales and marketingnya untuk negara inisial M itu, ya mereka harap tahu kita ini bukan orang-orang yang mudah percaya pada narasi mereka. Seolah-olah negara M itu indah berbunga-bunga, negara M itu nggak ada masalah, negara M itu hebat luar biasa dan kaya luar biasa. Ya. Meskipun tim sales marketing dari negara M itu berusaha melakukan propaganda bahwa mata uangnya itu sedang menguat dan hebat luar biasa, tapi mohon maaf ya, grafik yang saya peroleh dari website xi.com ya, ini website yang memonitor nilai tukar mata uang di seluruh dunia beserta grafiknya, ini menunjukkan bahwa mata uang ringgit itu trennya sedang melemah. Ini tren grafik bulanan. Di situ ada lembah ya, lembah yang paling jurang, yang paling bawah itu adalah penguatan dari ringgit. Ya, mencapai 1 dolar Amerika mencapai 4 ringgit 10 sen lebih sekian. Ya, itu ringgit paling kukuh dalam 1 bulan ke belakang. Lalu kita tengok lagi ringgit di mana hari ini. Ringgit hari ini ada di angka 4,30. Jadi melemah 20 poin. Ya, 20 sen melemahnya dari US dollar. Dari 4,10 sekarang 4,30. 895, jadi hampir ini sedang berjuang ini ya, ringgit ini ya. Jadi propagandanya si Juminten Persbaju, lalu si teman-temannya yang lain ya, termasuk Cak Mojib tadi, itu tidak sesuai dengan berita. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya dari si abang-abang dari Indonesia itu kena tipu sampai datang ke negara Myanmar, katanya diiming-imingi kerja yang enak, gajinya mahal, dan sampai terlantar minta uang tebusan sampai segitu. Itu menurut Mas Farhan, uang segitu memang sangat besar para sahabat dan teman-teman. Itu bukannya malah untung ya untuk menjadi kerja ke luar negeri, malah membebani keluarga yang berada di Indonesia. Itu pentingnya. Makanya Mas Farhan itu selalu mengolok-olok kepada teman-teman dan sahabat, jangan sampai ikut agen yang tidak terdaftar di KBRI dan juga di immigration, dan agen abal-abal hanya menguntungkan pribadi. Karena agen abal-abal ini banyak sambungan-sambungannya para sahabat dan teman-teman. Jadi kalian itu harus waspada, harus memilih agen-agen yang sudah banyak testimoninya, orang yang sudah datang ke Malaysia itu
enak gitu dapat permit yang resmi macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan juga ya para sahabat dan teman-teman, apabila banyak netizen kita itu dari Indonesia itu banyak yang tak paham, kadang-kadang kita itu membuat studi banding untuk memperbaiki negara kita sendiri seperti apa yang tak ada dekat Indonesia itu, tapi banyak netizen kita itu malah membantah omongan kita, narasi kita, dibilang narasi kita narasi sesat macam itu. Jadi kalau si Kokori banyak orang dah dengar lah dengan kata-kata si Kokori itu, memang apa ya, kata-katanya itu narasinya memang agak lain lah, seolah-olah memang tidak sepemikiran dengan kita. Apabila kita anak ini selalu dibantah macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan kemarin juga Mas Farhan reaction sebuah video yang juga di tag seperti si Wan Winor itu juga sekufu, dan Mas Farhan sih sampai terkejut ya, karena dalam videonya itu YouTube-nya Wan Winor 2 Love Malaysia macam tu. Mereka cakap di narasi pertama, dia ngomongnya kenapa aku ngerubah akun TikTok aku, akun YouTube aku sampai menjadi Wan Winor 2 Love Malaysia, karena aku suka dengan orang Malaysia. Tapi narasinya, narasi belakangnya itu memang mempojokkan negara Malaysia, memang hanya memancing para netizen saja para sahabat dan teman-teman. Dan di situ apa ya, tak perlulah kita dengar ocehan-ocehan macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan apa-apa yang memang baik untuk negara kita, buat Indonesia, kita tak perlu malu. Kita apa-apa yang dilontarkan, yang di-vlog oleh para TKW, TKI yang untuk demi kebaikan negara kita, seharusnya kita harus mensupport seperti Korea. Di Indonesia itu gak ada, gak perlu sakit hati macam itu para sahabat dan teman-teman. Di Indonesia memang gak ada, jadi harus ada seperti itu. Tak perlu membanding-bandingkan di sana. Negara Indonesia itu luas para sahabat dan teman-teman. Ada banyak jaringan-jaringan jalan-jalan yang juga yang belum terjangkau untuk pengaspalan secara merata. Jadi memanglah untuk Bapak Prabowo yang untuk saat ini yang sudah dilantik untuk menjadi government, untuk menteri nomor 1 di Indonesia, jadi semoga saja membawa Indonesia lebih jaya, lebih maju macam itu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Khusus buat para sahabat-sahabat yang berada di Malaysia, sekarang ini banyak operasi ya para sahabat dan teman-teman, banyak operasi, banyak pemulangan. Tahun ini masih ada pemulangan itu repatriasi untuk bayar kompau yang ada di Malaysia. Siapa tahu nengok video Mas Farhan ini, Mas Farhan harap-harap serah diri saja bayar kompau, duduk elok-elok dekat kampung saja. Mana tahu ada simpanan cukup lah untuk selama bekerja dekat Malaysia, tidak mengikut undang-undang. Sekarang dah cukup balik sajalah, kalau cukup duit buka usaha dekat kampung sendiri macam tu para sahabat dan teman-teman. Buat teman-teman yang belum datang ke Malaysia, manapun negara pun yang ada niatan untuk berantau ke luar negeri, terutama ke Malaysia, jangan sampai ikut ejen yang abal-abal dan nantinya datang lewat tongkang, lewat belakang, menjadi buronan polis dan immigration nanti kalau sudah bekerja dekat Malaysia macam itu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini saja. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.